Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya mahasiswa-mahasiswi STKI PPGRI Sumeneb Prodi BK? Saya harap mudah-mudahan selalu sehat, jaga iman, agar kita mampu menghadapi cobaan Allah yang maha dahsyat ini. Baik, pertemuan pertama ya. Semestinya Kamis kemarin gak apa-apa lah saya upload sekarang. Pengertian komunikasi antar pribadi mata kuliah kita hari ini. Kita masuk ke pengertian komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi, pengertian komunikasi antar pribadi, tujuan komunikasi antar pribadi. Ini dua ini dulu yang saya akan jelaskan kepada kalian. Jadi satu dan dua, pengertian dan tujuan komunikasi antar pribadi. Apa sih komunikasi itu? Antar pribadi lagi. Ada imbuhannya. Untuk itu, mari kita simak. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan antara seorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat maupun organisasi dengan menggunakan media komunikasi tertentu dan bahasa yang mudah dipahami untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Saya berbicara dengan A. Hei, kamu apa kabar? Saya baik. Kamu dari mana? Oh, saya dari pasar, Pak. Loh, dari pasar kok sendirian? Iyalah Pak, ibu saya nyuruh saya untuk membeli tahu. Nah, proses komunikasi saya dengan orang lain ini itu adalah komunikasi antar pribadi. Saya tanya sama dokter, saya periksa sama dokter, dok, saya periksa, Bapak sakit apa? Gak tahu dok, saya sekarang sedang pusing. Oh baik Pak, saya tensi darahnya. Tensi darah saya, dilihat terus kemudian tensinya 150. Nah, komunikasi saya dengan dokter itu barusan masuk pada proses komunikasi antar pribadi. Baik di dunia bisnis ataupun non bisnis. Kalau bisnis kita tahu ngajak kerjasama, duduk di kafe ini, duduk di tempat ini, duduk di kantor ini, ngajak bagaimana kerjasama agar bisnis kita berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan apa yang ingin dicapai? Saya berbicara dengan seorang tadi yang dari pasar, tujuannya adalah mengetahui dia ke pasar untuk apa, kenapa dia ke pasar sendirian. Saya melakukan komunikasi dengan dokter ketika periksa tadi, saya akan menemukan jawaban bahwa Bapak sekarang darahnya lagi agak bahaya Pak, 150. Bapak kenapa? Ini akan ketahuan. Oh, makanan saya misalkan nggak terkontrol, dan lain sebagainya. Nah, tujuan itu yang kita harapkan. Kalau kita nggak melakukan komunikasi dengan orang lain, maka kita nggak bisa akan mencapai tujuan-tujuan tertentu. Contoh, saya naksir istri saya misalkan. Dulu, sebelum tahap pertama, kalau saya tidak melakukan komunikasi dengan istri saya, calon istri saya dulu, saya tidak akan mendapatkan dia. Mungkin akan ditembak oleh orang lain, kedahuluan, bertepuk sebelah tangan. Jadi seperti itu. Kenapa saya sama istri sampai punya anak dan lain sebagainya? Ini adalah proses komunikasi antar pribadi itu. Ada masalah. Kalau kita diem, ada masalah yang sangat ruwet. Kalau kita membiarkan masalah itu menggelinding bak bola salju, maka masalah itu akan menjadi runyam. Lakukan komunikasi antar pribadi agar tujuannya apa? Kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada tersebut. Seperti itu, paham tuh? Jawab dong, pahimna gitu ya. Oke, saya pikir paham ya pengertian dari komunikasi antar pribadi. Lanjut. Tujuan komunikasi antar pribadi yang pertama adalah menyampaikan informasi. Saya berbicara dengan dokter tadi. Jadi informasi-informasi yang disampaikan saya, yang disampaikan oleh dokter, kalau kita nggak melakukan komunikasi antar pribadi, maka kita nggak akan mendapatkan informasi. Saya tanya, Pak Pos, Pak, adakah paket saya Pak untuk hari ini? Pak Pos nggak jawab apapun, maka saya nggak akan mendapatkan informasi apa. Saya di jalan mau pergi ke rumahnya seseorang, di jalan ketemu nenek, Nek,
Nenek tahu rumahnya Sufiatun, neneknya hanya melongo, hanya diam, tanpa melakukan membalas komunikasi saya, tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Saya tidak mendapatkan informasi apapun dari nenek tersebut. Kenapa? Karena tidak ada komunikasi antar pribadi saya dengan nenek tersebut. Paham ya? Jadi komunikasi antar pribadi yang pertama adalah menyampaikan informasi tujuannya. Terus yang kedua berbagi pengalaman. Ngajak keluarga ke kafe, ngajak teman ke kantor, ngajak teman ke warung, ngopi bareng dan lain sebagainya, cerita ke sana kemari, apapun yang diceritakan semuanya diceritakan. Saya pergi ke Banyuwangi, saya pergi ke Jawa, saya pergi ke Sidoarjo, saya pergi ke Bali. Oh iya, di Bali itu ada seperti ini. Oh iya, di Sidoarjo ada seperti ini. Oh, di Banyuwangi ada seperti ini loh. Nah, kejadian-kejadian itu berawal daripada proses komunikasi, terus kemudian kita akan berbagi pengalaman dengan lawan bicara kita. Paham ya? Melakukan kerjasama. Pak, meeting kita pagi ini di mana Pak? Oke, jam 8 kita temui di Jalan Yos Sudarso misalnya. Ketemuanlah di sana. Nyampe di Yos Sudarso, tidak melakukan komunikasi apapun antar pribadi itu. Apakah bisa melakukan kerjasama? Ini. Saya yakin tidak, karena tidak ada komunikasi di dalamnya. Terus tujuan yang keempat adalah melampiaskan kekecewaan. Dimarahi temennya, dimarahi orang tuanya. Ton, kamu ada waktu nggak? Iya, ada apa? Bisa ketemu saya, bisa nemenin saya, cerita semuanya ke sana kemari. Itu adalah salah satu salah satu cara daripada proses komunikasi antar pribadi agar kekecewaan itu dapat terlampiaskan. Menumbuhkan rasa simpati. Ini biasanya siapa? Menumbuhkan rasa simpati. Calon bupati. Datang ke rumah-rumah dengan senyuman, tangan selalu di dada. Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Pak. Bismillah, Assalamualaikum Pak. Bismillah, Assalamualaikum Bu. Proses komunikasi dengan orang lain itu harapannya adalah agar orang lain itu simpati ke calon yang hadir ke rumah atau ketemu itu. Coba bayangkan kalau calon bupati lewat tanpa adanya komunikasi antar pribadi dengan orang lain, dia hanya senyum-senyum, dia hanya ketawa-ketawa, maka orang lain akan berpikir, oh orang ini gila gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau dibumbui komunikasi antar pribadi, maka oh ya, ternyata calon ini sangat baik ya, kebangsaan Indonesia, merah putih dan lain sebagainya. Ini seperti itu ya. Terus menumbuhkan motivasi. Saya sering diundang oleh UKM-UKM untuk ngisi misalkan kewirausahaan, komunikasi antar pribadi, public speaking. Di dalamnya saya menggebu-gebu agar bagaimana mahasiswa itu mampu menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Apa mahasiswa tugas dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat? Agen objek. Jadi, apa yang saya sampaikan kepada mahasiswa, saya menjalin komunikasi dengan mahasiswa tersebut, tujuannya adalah satu, bagaimana mahasiswa itu bisa tumbuh motivasinya agar mampu menempatkan tugas dan fungsinya ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu dulu ya, apa yang dapat saya sampaikan. Ini nanti minggu tahap berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, ini saya akan upload di YouTube. Saya berikan waktu kepada mahasiswa-mahasiswa sekalian untuk mempelajari, menyimak dan melihat di YouTube saya. Silahkan pahami. Jika ada yang tidak paham, saya kasih waktu 3 hari untuk bertanya. 1 hari 3 orang penanya. Ini seperti itu. Ya, gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.